الفاتحة على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح والدينا والديكم وأمتنا وأمتكم ومصنف هذا الكتاب وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Melanjutkan kajian kitab Uqudul Lujain. Malam hari ini masuk ke fasal yang pertama, membahas tentang kewajiban seorang suami kepada istri. Al-faslul awal fi bayani huquqiz zaujah al-wajibah 'ala zauj. Fasal yang pertama dalam menjelaskan hak-haknya seorang istri yang wajib ditunaikan oleh seorang suami. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala fi suratin Nisa, dalam surat An-Nisa, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah kalian wahai laki-laki terhadap perempuan-perempuan dengan kebaikan, bil ma'ruf, dengan bil adli fil mabit, dengan cara berbuat adil di dalam pembagian menginap, wan nafaqati, dan pembagian nafkah, wabil ijmali fil qaul, dan di dalam bagus dalam ucapan. Yang dimaksud di sini, jika seorang suami memiliki istri lebih dari satu, itu harus adil dalam membagi waktu menginapnya, juga masalah nafkahnya. Nah, di sini Islam memperbolehkan untuk berpoligami, tapi dengan syarat harus adil dan juga bagus dalam berkata-kata kepada seorang istri. Tidak boleh mencaci kepada istri, tidak boleh membuat hina kepada istri, sehingga itu dilarang oleh agama. Wa qala fi suratil Baqarah, berkata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, walahunna, dan memiliki hak bagi istri-istri, alal azwaji, yang wajib ditunaikan oleh para suami, mithlul ladzi, seperti hak-hak yang dimiliki oleh para suami, lahum alaihinna, yang wajib ditunaikan oleh para istri, minal huquq, daripada hak-hak fil wujub, dalam kewajiban-kewajiban, wastihqaqil mutalabati alaiha, dan hak menuntut kepada seorang istri. Begitu pula istri berhak menuntut haknya kepada suami, la fil jinsi, bukan di dalam hak-hak dan kewajiban masalah perbedaan jenis kelamin. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Artinya bima yastahsinu syar'an, dengan hal-hal yang yustahsanu, dianggap baik secara syariat, min husnil ushrah, daripada bagus dalam bergaul rumah tangga, wa tarkid darari, dan meninggalkan bahaya, minhum, daripada para suami, wa minhunna, dan daripada para istri. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, makna dzalika, arti bergaul dengan cara yang baik dalam hal ini, inni, sesungguhnya aku, uhibbu, aku senang, an atazayyana limraati, aku berhias untuk istriku, kama tuhibbu, sebagaimana istriku senang, an tatazayyana li,
untuk berhias kepada aku lihadzil ayah, karena berdasarkan ayat semacam ini. Artinya seorang suami juga hendaknya menjaga penampilan kepada istrinya. Jangan mentang-mentang dia sekarang sudah milik seorang suami sehingga suaminya tidak perhatian. Nah, ini adab yang diajarkan Rasulullah, itu selalu terlihat rapi dan bersih di hadapan semua orang, bukan hanya di luar rumah, tapi dalam rumah Nabi itu juga menjaga kebersihan, terutama daripada bau badan. Usahakan mandi teratur, menjaga kebersihan gigi, kebersihan kuku, rambut-rambut yang terlalu panjang itu dijaga supaya menambah kecintaan kepada istri atau kepada suami. Nah, ini kadang-kadang kurang diperhatikan oleh seorang suami sehingga dia cuek, sehingga istrinya melihat suaminya kurang menarik lagi, tidak seperti dulu waktu baru menikah. Nah, ini kadang-kadang memicu daripada perselingkuhan ya. Apalagi ketika seorang istri ini sering di luar rumah dan imannya lemah, melihat suaminya sudah tidak menarik bagi dia, sudah tidak menjaga badan, sedangkan di luar rumah dia digoda oleh laki-laki yang masih kelihatan tampan, yang bagus, maka banyak sekali perempuan yang tergoda daripada laki-laki padahal dia sudah punya suami yang sah. Zaman seperti ini seharusnya suami-suami ini juga menjaga kondisi, menjaga fisik, jangan sampai dia membuat istrinya tidak senang lagi kepada dia. Walaupun itu tidak jadi poin utama, cuman seharusnya juga seorang suami menjaga penampilan kepada istrinya. Nah, ini menambah daripada rasa cinta dan keharmonisan di dalam rumah tangga. Walir rijali alaihinna darajah, tetapi bagi seorang laki-laki, bagi para laki-laki alaihinna, memiliki kepada para istri-istri darajah, kelebihan derajat dibanding haknya seorang istri. Ai fadilah fil haq, memiliki kelebihan dalam hak seorang suami, min wujubi ta'atihinna, daripada wajib taatnya seorang istri, lahum kepada para suami. Lima dafa'uhu ilaihinna, karena suami telah memberikan kepada para istri minal mahri, daripada mahar, mas kawin, wali infakihim fil masalihi, dan karena nafkah para suami kepada para istri untuk kebaikan para istri. Nah, karena suami ini yang memberi nafkah berarti punya kelebihan hak daripada seorang istri. Tapi dalam masalah ketaatan, suami harus ditaati. Ini maksud daripada ayat-ayat yang berkaitan dengan hak seorang istri yang wajib ditunaikan oleh para suami. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, fi hajjatil wada, dalam haji wada, yaitu haji terakhir Nabi tahun ke-8 Hijriah. Ai akhir hajihi sallallahu alaihi wasallam, di akhir hajinya Rasulullah, wa huwa hajjatul jum'ah, yaitu haji yang terjadi pada hari Jum'ah. Haji ketika wukuf di Arafah terjadi pada hari Jum'ah, sehingga sampai Sayyidina Umar bin Khattab menyatakan itu haji akbar, karena hari raya orang Islam dalam satu hari, satu minggu adalah hari Jumat, dan haji hari Arafahnya juga pada hari Jumat.
hari yang paling mulia dalam setahun itu hari Arafah, seperti besok ini. Dan itu disebut haji akbar. Ba'da an hamidallah, setelah Rasulullah memuji kepada Allah Ta'ala, wa asna alaih, dan memuji kepada Allah, wa wa'adzal hadirina, dan memberikan nasihat kepada para hadirin yang hadir dalam wukuf di Arafah waktu itu, beliau bersabda, ala tanabbahu ya qaum, berjadilah peringatan ini wahai kaum, lima yalqa ilaikum, terhadap apa-apa yang akan sampai kepada kalian. Wastausu bin nisa'i khairan, kalian harus berwasiat kepada para perempuan dengan kebaikan. Nah, hadis ini menunjukkan wajib seorang suami wasiat kepada istri dan anak-anak perempuannya dengan kebaikan. Tidak boleh dibiarkan liar, tidak boleh tidak diperhatikan. Alba lit ta'diyah, dalam ilmu nahwu baknya ini untuk ta'diyah, membutuhkan kepada objek. Ada ba itu untuk sebab, seperti bismillah itu ba sababiyah, ada lit ta'diyah. Ai ikbalu wasiyati fihin, terimalah wahai laki-laki wasiatku ini dalam urusan perempuan. Wa'malu, dan amalkan wahai kalian semua yang hadir, biha, dengan wasiatku ini, warfuku bihinna, dan lemah lembutlah kepada para perempuan. Wa ahsinu ushratahunna, dan baguslah kalian kepada bergaul dengan perempuan-perempuan kalian. Fa innal wasiyata bihinna akadu, karena wasiat terhadap perempuan ini sangat ditekankan. Ya, seorang suami itu yang baik bukan yang memanjakan istri, tapi yang berani untuk meluruskan ketika istrinya salah, yang berani untuk mengingatkan ketika istri sudah tidak benar. Kenapa harus berani memberikan wasiat kepada seorang istri? Lidu'fihinna, karena lemahnya seorang istri. Perempuan-perempuan ini lemah. Wahtiyajihinna ila man yakumu bi amrihinna, dan butuhnya seorang istri atau perempuan-perempuan kepada orang yang meluruskan urusannya. Di sini seorang perempuan itu tidak mampu untuk hidup sendiri. Ya, dia tidak mampu sebagaimana yang dijargonkan oleh kehidupan modern, yaitu menjadi single parent misalkan, ya, atau dia mampu untuk mandiri, percaya diri. Ya, ini dalam keadaan agama justru banyak salahnya perempuan yang sendiri. Contohnya ketika dia butuh sesuatu di luar rumah, nah, ketika dia berangkat sendiri tanpa ada teman, seorang laki-laki yang mahram atau suami, nah, ini rawan daripada segala kejahatan, baik zahir maupun batin. Apalagi ketika dia di masa tua, perempuan ini ketika tidak memiliki suami atau laki-laki yang mengurusi dia, akan serba sulit. Ketika dia sakit, ketika dia tidak punya penghasilan, nah, maka sangat perlu perempuan ini kepada seorang laki-laki. Kalau dia bisa hidup sendiri, pasti banyak kesalahan yang dilakukan, entah itu melanggar norma-norma agama, bahkan juga norma-norma sosial dia langgar. Ya, makanya perempuan itu dikatakan lemah, ya, bukan lemah secara fisik, cuman secara agama dia ini lemah. Ya, buktinya lebih banyak terjadikan korban daripada ketika dia sendiri. Ya, lemah. Makanya
seorang laki-laki yang baik itu yang selalu nasihat kepada perempuan untuk kebaikan si perempuan tadi. Wa fi nasbi khairan, ini masalah hukum bacaan nasab dalam ilmu nahwu. Menasabkan kalimat khairan wajhani, ada dua alasan. Ahaduhuma, alasan yang pertama, annahu maf'ul istausu. Ini dalam bahasa Arab menjadi objek dari kata istausu, berilah wasiat dengan kebaikan. Li'annal makna, karena artinya kalimat tersebut if'alu bihinna khairan, perlakukan kepada perempuan-perempuan dengan kebaikan. Wasani, yang kedua, maknahu ikbalu wasiyati waktu khairan, terima wasiatku ini dan perlakukan dengan kebaikan. Wa huwa munsubun bi fi'lin mahdhuf, ini dalam masalah ilmu nahwu dinasabkan, dibaca fathah dengan adanya kata kerja yang dibuang. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wala taqulu salasah intahu khairan lakum, jangan kalian berkata Tuhan itu ada tiga, trinitas, itu kafir. Intahu, berhentilah kalian, khairan lakum, lebih baik bagi kalian. Artinya intahu andalik, berhenti daripada menyatakan Tuhan itu tiga. Waktu, dan lakukan khairan, kebaikan. Itu masalah ilmu nahwunya. Ini wasiat Nabi kepada para lelaki untuk selalu memberi wasiat kepada perempuan, karena yang terjadi kadang-kadang perempuan ini meskipun lulusan pesantren, ya, dia di awalnya sangat rapi menjaga aurat, menutup aurat. Cuman ketika laki-laki yang suaminya ini tidak kontrol, lama-lama kadang-kadang memakai kerudung itu kelihatan rambutnya sedikit. Ketika dibiarkan sama suaminya, lama-lama bisa lepas kerudung. Nah, setelah dibiarkan terus, lama-lama bisa pakai pakaian yang terbuka aurat. Ini banyak terjadi, ya. Kenapa? Memang kontrol itu di suami. Tidak bisa seorang perempuan ini diberikan kepercayaan untuk mengontrol dirinya, karena perempuan ini lemah, terkena pengaruh daripada HP, mode-mode pakaian yang baru, dia ingin ikut tren seperti itu. Terpengaruh dari teman-teman sosialitanya, dia akhirnya mengikuti sebagaimana yang ada di grupnya itu. Nah, di sini kontrol suami tidak boleh lepas. Setiap kali perempuan ada salah sedikit saja, contohnya mulai pakai kerudungnya kelihatan rambutnya, dilarang. Awas, ini sudah dosa. Rambut perempuan adalah aurat, wajib ditutup, ya. Kalaupun dia tidak memakai cadar, tetap harus menutup yang bagus, ya. Banyak juga terjadi lulusan pesantren ketika dia bersuamikan laki-laki yang tidak peduli dengan perempuan tersebut, sehingga dia salah pergaulan di tengah masyarakat. Banyak yang menggunjing di tetangga, di arisan, di majelis-majelis perempuan, walaupun itu dengan label keagamaan seperti sholawat dan sebagainya, cuman tidak lepas dari isinya menggunjing orang, membicarakan aib, kekurangan orang. Nah, ini tetap suami harus kontrol. Jangan sampai ketika keluar dari rumah istrinya berbuat dosa yang suaminya tidak memberikan nasihat. Ini dosanya istri ditanggung oleh suami juga. Nah, banyak terjadi seperti itu. Cuman juga ada perempuan-perempuan yang kuat pendiriannya,
dalam keadaan apapun dia tidak terpengaruh, tetap bagus dalam menjaga aurat, tetap bagus dalam menjaga lisannya. Cuman yang paling banyak ini yang terpengaruh ya. Ketika dia di kampung bagus, menutup auratnya bagus, sudah pindah di kota jadinya beda, pakaiannya ketat semua sekarang. Kemudian lama-lama keluar rumah sudah tidak pakai kerudung, suaminya tidak tahu dia kerja. Nah, tetap dosa suaminya ikut nanggung. Makanya sebelum berangkat bekerja, sebelum ditinggal dari rumah, suami wajib wasiat setiap saatnya. Begitu pula dengan sholat, ibadah-ibadah lain ya, tetap harus diperhatikan bagaimana perempuan ketika sudah wajib sholat lepas dari haid, suami harus wasiat, jangan sampai kamu meninggalkan sholat. Nah, ketika sudah suci dari haid, segera mandi, segera laksanakan sholat. Nah, setiap saatnya harus kontrol kepada seorang perempuan. Jika dikatakan, loh kok begitu keras ya suami kepada istri, nah ini omongan-omongan emansipasi seperti ini sebenarnya salah, bukan keras, cuman ini lurus ya. Karena kalau dibiarkan lepas, perempuan itu melepaskan jilbabnya, ini akan mengarahkan perempuan itu ke siksanya Allah, ke neraka. Justru suami yang cinta dengan si istri ini tidak mau ada istrinya masuk neraka Allah. Dia merasa harus tanggung jawab menjaga seorang istri jangan sampai disiksa oleh Allah. Nah, sehingga cinta daripada suami ini diwujudkan dengan menegakkan hukum. Itu cara tanda cinta. Tapi kalau dimaknai bahwa menegakkan hukum ini menjadi kebencian, ini salah. Justru cinta ini menegakkan hukum Allah. Kita di dunia bersama, rumah tangga bahagia, di akhirat juga sama-sama masuk surga. Nah, beda kalau orang yang tidak membiarkan tentang pelanggaran tersebut, tidak membiarkan istrinya dengan urusan agamanya. Nah, dibiarkan begitu saja. Nah, ini suami yang tidak cinta. Di dunia dia berdua berkumpul dalam rumah tangga, cuman ketika di akhirat mungkin terpisah. Suaminya yang baik masuk surga, istrinya yang dibiarkan masuk neraka, atau bisa sama-sama masuk neraka karena akan bertanggung jawab kepada suami. Kalau sudah masuk neraka bersama-sama, tidak akan ada cinta, pasti ada kebencian, dendam, yang ada itu saling menyalahkan. Nah, ini yang harus dipahami dalam memberikan wasiat, nasihat, itu justru menunjukkan tanda cinta seorang suami kepada istri. Fa innama hunna awanin, lanjutan daripada hadis tadi, hanya saja para perempuan, para istri itu adalah awanin, ai asiratun, tawanan-tawanan, indakum, di sisi kalian para suami. Ya, ini maksudnya ketika istri itu sudah kita nikah, maka ibaratnya istri itu tawanan kita, diapakan saja, diarahkan bagaimana, seorang istri akan patuh. Maka seorang suami yang baik itu pasti akan mengarahkan ke surga. Dia akan berusaha melarang istrinya untuk masuk neraka. Itu tergantung suami. Surga dan neraka istri itu sebenarnya tergantung daripada suami. Makanya kasihan seorang perempuan yang baik dinikah dengan suami yang tidak baik, akhirnya lama-lama istrinya menjadi tidak baik. Lebih baik ketika dia tidak menikah itu baik, daripada dia awalnya sebelum menikah baik, akhirnya menikah jadi tidak baik. Maka lebih baik dia tidak menikah daripada menikah justru jadi tidak baik.
Makanya seorang suami ini sebelum menikah harus punya prinsip, ya. Saya menikah ini niat mencintai istri untuk sama-sama masuk surganya Allah. Itu prinsip. Makanya ketika sudah prinsip cinta karena Allah, ini akan berusaha menegakkan hukum-hukum Allah. Fa'aywanun bin nun al-maksurah jam'u aniyah. Ini dalam sisi definisi kata. Wahia bisighati muntahal jumu'. Ini dalam nahwu disebut sighat, bentuk kalimat jamak, plural atau majmu' yang sangat banyak jumlahnya. Wa inna ma qila lil mar'ati aniyah li anna mahbusah kal asir inda zaud. Hanya saja dikatakan perempuan itu seperti tawanan kepada suami. Itu memang secara hukum tidak bisa lepas pengaruh suami kepada istri, ya. Apapun istri itu harus izin suami. Namanya tawanan, mau keluar harus izin kepada penjaganya, mau melakukan apapun harus izin. Begitu pula istri itu harus izin sebelumnya kepada suami sebelum melakukan apapun aktivitas, khususnya di luar rumah. Tawanan yang baik akan selalu izin sehingga dia mendapatkan kemudahan. Tapi tawanan yang melanggar ini tanpa izin justru akan membuat dia terkena hukuman lebih lama. Na'udzubillah. Wa fi lafdzin, dalam suatu lafadz, fa innahunna awarin. Kalimat hadis yang lain menyatakan perempuan itu awar, pinjaman dari Allah, ya, jamak pinjaman. Birra jam'u ariyah, jamak dari kata barang-barang pinjaman. Ibaratnya Allah ini meminjamkan kamu suatu sepeda motor misalkan, boleh dinaiki, boleh dibawa kemana saja, cuman harus menjaga kondisi, ya. Kalau dikembalikan kepada Allah setelah meninggal dunia dalam keadaan masih sholihah perempuan ini, maka itu tidak terkena dampak. Tapi kalau dikembalikan dalam keadaan rusak semua, apalagi tertabrak, maka akan beresiko besar. Seorang suami itu harus bertanggung jawab ketika nanti mengembalikan istrinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna rijala, karena sesungguhnya para laki-laki, akhadhuhunna, mengambil para istri-istri ini, bi amanatillah, karena amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika akad nikah, qabiltu, saya terima. Apa maksudnya ini? Amanat yang besar dari Allah, nikahaha, dengan nikahi perempuan ini. Nah, ibaratnya kita sudah mendapati suatu amanat, job sheet dari Allah untuk dikerjakan, ya harus benar dalam mengerjakannya. Maka dari itu ada ulama-ulama yang berat ketika dia mau menikah ini, karena mengemban amanat pribadi saja kadang-kadang kita kesulitan. Amanat pribadi itu panca indera kita, mata, telinga, lisan. Ketika kita belum menikah saja kadang-kadang sulit menjaga pandangan, menjaga pendengaran, apalagi ditambah dengan mendapatkan amanat istri, menjaga pandangan istrinya, telinga istrinya, mulut istrinya. Nah, ini double amanat yang harus kita jaga ini, ya. Maka itu seorang suami yang sudah menikah dengan istri akan bertanggung jawab kepada Allah. Laisa asya'an tamlikuna minhunna syai'an ghairu dzalik, ay al khair. Tidak ada para laki-laki memiliki daripada perempuan sesuatu selain kebaikan. Illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Ya, kecuali jika para istri tadi melakukan
Fahisyah ini maknanya nusyuz, menantang kepada suami, mubayyinatin ay dhahiratin, yang jelas bi an dhaharat amaratuhu, tampak tanda-tanda penentangan kepada suami. Sebelum kita lanjutkan, maksud ayat ini adalah suami harus berbuat baik terus kepada istri, baik itu nasihat, nafkah, kemudian berkata-kata yang halus, kemudian juga memberikan tujuan-tujuan dalam menikah itu. Jangka pendeknya tujuannya bagaimana, jangka menengahnya bagaimana, jangka panjangnya bagaimana, sehingga rumah tangga itu sudah punya track yang harus dilewati. Jangan sampai masuk dalam rumah tangga tidak punya planning sama sekali. Pokoknya rumah tangga nanti diatur belakangan. Ini akan kacau. Rumah tangga itu suatu ibadah yang durasi waktunya sangat panjang. Ya, kalau kita sholat hanya 5 menit, 10 menit. Puasa hanya 1 bulan. Nah, itu pun harus kita planning. Dalam puasa 1 bulan itu kita harus adakan sholat taraweh, harus ada tadarus Al-Quran. Nah, apalagi dalam rumah tangga yang butuh waktu tahun-tahunan, bertahun-tahun. Nah, jangka pendeknya apa yang kita agendakan? Mungkin ketika saya sudah beristri, akan lakukan sholat berjamaah sama istri, akan adakan pembacaan ilmu-ilmu agama dan sebagainya, harus diatur. Ketika sudah punya anak satu, bagaimana cara mengatur anak, dan bagaimana ketika anaknya sudah menjelang remaja, dewasa, dan terus, sehingga kegiatan agama ini dalam rumah tangga berkembang, bukan tetap tapi akan semakin berkembang. Nah, itu sulitnya rumah tangga itu dalam mengaturnya, bukan menjalaninya. Nah, kalau menjalani semua orang bisa, cuman ngatur ini tidak semua orang bisa. Nah, maka itu perlu bimbingan dan modal, terutama ilmu dan pengalaman dari orang-orang yang benar di dalam berumah tangga. Contoh terbaiknya adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, karena rumah tangga Islam itu tidak bergantung dari materi. Banyak orang yang kaya tapi gagal dalam rumah tangga. Ya, tidak bergantung dari ketenaran, kecantikan, bukan itu. Banyak yang gagal dalam masalah ini. Tapi rumah tangga Islam itu dikatakan sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu tenang, mawaddah cinta, dan rahmah penuh kasih sayang. Tenang menghadapi apapun, bagaimana keadaan alam ini, kita tenang karena punya pegangan, yaitu Allah. Ya, ekonomi sekarang susah, tenang saja. Yang memberi rezeki itu tetap Allah, bukan manusia. Ya. Mawaddah, cinta. Karena apa? Karena tujuan kita sama-sama masuk surga. Ayo bareng-bareng. Jangan sampai kita tujuan masuk surga, istri tidak mendukung. Ini berarti istri tidak cinta dengan kita. Harus sinkron. Makanya di awal harus selalu ada prinsip-prinsip, ya, planning itu. Rahmah itu turun dari Allah. Kalau sudah dibina dengan aturan agama Islam, Allah ridha dengan rumah tangga kita, otomatis Allah memberikan rahmatnya. Nggak perlu bingung urusan materi, dicukupi sama Allah. Urusan apapun dimudahkan sama Allah. Ya, itu syaratnya membina rumah tangga harus dengan aturan agama Islam. Maka Allah akan memberikan rahmatnya, pasti itu. Kalau sebaliknya tidak memakai aturan Islam, berarti tidak dapat rahmat dari Allah, justru azab yang turun. Sehingga banyak yang gagal bercerai, bahkan setelah bercerai masih saling menuntut harta, saling menuntut hak dan kewajiban. Nah, ini sudah pisah di dunia, di akhirat nanti pisah. Ya, karena
yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi, semuanya akan lari di akhirat itu gara-gara hak dan kewajiban yang saling dituntut. Tapi kalau suami istri sudah rahmah, sudah merelakan hak kewajibannya, saling memaafkan, insya Allah tidak ada yang tuntut menuntut di akhirat, akan sama-sama merelakan haknya dan dipasrahkan kepada Allah. Nah, ini perlunya planning mengatur rumah tangga ini dengan ilmu dan syariat Islam. Kemudian di dalam ayat ini diteruskan illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah, kecuali jika para istri melakukan nusyus, pembangkangan kepada suami secara nyata. Namanya perempuan itu kadang-kadang ketika dia capek, ketika dia terpengaruh dengan lingkungan, terpengaruh dengan kondisi yang tidak stabil, ini akan melakukan kesalahan. Nah, sama suami juga kadang-kadang melakukan kesalahan, cuman cara menyikapi ini yang beda. Bagaimana seorang suami menyikapi kesalahan perempuan dan bagaimana perempuan menyikapi kesalahan suami. Nah, ini ada perbedaan. Yang sekarang kita bahas bagaimana suami menyikapi kesalahan perempuan. Kesalahan dalam arti secara syariat, bukan secara pribadi ya. Kalau perempuan melakukan kesalahan yang nyata, misalkan istri membentak suami, nah ini banyak juga. Atau istri tidak mau melayani suami, mungkin alasannya capek kerja dan sebagainya, dia tidak mau diajak suaminya untuk berhubungan. Atau sesuatu yang misalkan istri tidak mau diajak main silaturahmi ke rumah orang tua suami misalkan, atau saudaranya suami. Nah, ini bagaimana menyikapinya? Fa'in fa'alna, jika telah melakukan seperti itu para istri, bi'an adharna nusyus, dengan menampakkan pembangkangan kepada suami, fahjuruhunna fil madaji'i. Al-Quran memerintahkan pisahlah kalian semua para istri suami kepada istri fil madaji'i, di dalam tempat tidur. Pisah ranjang yang pertama. Ini perintah Al-Quran, hukumnya wajib dilakukan ya. Pisah ranjang ai i'taziluhunna fil firash, pisahlah kalian dengan para istri dalam tempat tidur. Watruku madaji'atahunna ay an-naum ma'ahunna, tinggalkan tidur bersama para istri ya. Jangan tidur sekamar atau seranjang. Nah, ini cara penanganan kesalahan kepada istri. Yang pertama harus pisah ranjang. Nah, misalkan seperti tadi, istri tidak mau diajak berhubungan sama suami, langsung suaminya melakukan pengajaran kepada istri. Caranya suami tidur di kamar lain atau tidur di ruang lain, supaya istri punya perasaan bahwa ini ada yang salah pada dirinya. Kenapa suami tiba-tiba pergi dari tempat tidurnya? Ini kalau istri tadi itu mengerti juga ilmu agama, akan mawas diri, akan ngerti, oh saya salah mungkin. Wa hadzal hajru la ghayata lahu, dan berapa lama masa diperbolehkan pisah ranjang ini? Dalam syariat dikatakan tidak ada batasan lamanya, bebas ya. Selama istri belum mau diajak sama suami, selama itu pula suami boleh pisah ranjang dengan istrinya. Li'annahu lihajati salahiyah, karena alasan apa? Untuk kebutuhan memperbaiki akhlaknya istri ya.
Jadi Islam itu tidak mengajarkan seperti di TV itu saling mencaci, tidak seperti itu. Justru tidak akan menyelesaikan masalah. Ketika orang itu emosi, seharusnya tidak berkata-kata, diam ya, cuman tindakannya dengan perbuatan, langsung aja pisah ranjang. Di situ suami akan menampakkan ketegasannya bahwa dia tidak butuh dengan istri yang membangkang itu. Dia bisa hidup sendiri sebagaimana dulu sebelum menikah bisa hidup sendiri. Dan istri ketika dipisah ranjang oleh suami, dia akan merenung, berpikir tanpa harus banyak bicara, tanpa harus marah-marah. Dia akan berpikir, kalau saya seperti ini di dunia saja sudah bisa, tidak ada yang bertanggung jawab, bagaimana nanti di akhirat ya, siapa yang akan menanggung dosa-dosa saya kalau suami tidak mau istilahnya menanggungnya. Nah, ini kalau istri akan berpikir macam-macam ketika dipisah ranjang ini. Nah, dari situ biasanya ada perubahan besar. Istri minta maaf, atau mungkin kita bisa juga untuk memulai mengajarkan pengajaran dengan omongan, nasihat dan sebagainya. Famata lam tasluh bil falhajru bakin. Selama belum bagus istri tadi, belum sadar, maka pisah ranjang itu diperbolehkan terus. Wa in balagha sinin, walaupun mencapai bertahun-tahun seperti itu suami istrinya, tetap diperbolehkan ya. Bukan dosa suami pisah ranjang dengan istri. Beda kalau istri yang pisah ranjang dengan suami, itu beda lagi. Kalau suami niatnya mengajar istri. Wa mata saluhat, ketika si istri sudah bagus, fala hajra, maka tidak boleh pisah ranjang lagi. Karena tujuannya hanya memperbaiki, bukan emosi. Kalau sudah baik ya sudah, kita biasa lagi. Wa inda ba'dil ulama, menurut sebagian ulama pendapatnya ghayatul hajri syahrun, puncak pisah ranjang ini hanya 1 bulan diperbolehkan menurut sebagian ulama. Karena itu memang biasanya sudah mudah baik perempuan itu akan lunak biasanya. Tapi kalau memang tidak bisa pisah ranjang 1 bulan belum baik, perempuannya sangat keras, kaku misalkan, maka dalam ayat ini diteruskan wadribuhunna darban ghaira mubarrih. Wadribuhun, maka silahkan pukul istri kamu, darban dengan pukulan ghaira mubarrih, yang tidak melukai. Wa huwa alladzi la yukassiru adman, pukulan yang tidak sampai melukai tulang, sampai patah tulang, retak, itu haram kalau seperti itu. Wala yushayyinu udwan, tidak sampai membuat cacat pada anggota badan, misalkan sampai biru, ditampar, ini tidak boleh ya. Contoh Nabi itu ketika memukul istri, pernah terjadi juga dalam rumah tangga Nabi, itu memukulnya hanya dengan menggunakan kayu siwak ya, seperti begini. Ini kalau perempuan yang punya perasaan halus, walaupun dipukul sedikit seperti ini, itu akan menyentuh hatinya, dan itu akan membuat dia sadar bahwa suami yang begitu lembut sampai tega memukul walaupun dengan benda yang kecil, ini menunjukkan kesalahan istri itu agak berat, memang perlu ada penanganan ya. Tapi bagi istri yang memang liar, nah itu beda lagi. Yang penting pukulannya tidak sampai melukai, tidak sampai membuat tulangnya ada yang bermasalah. Ayat darban ghaira syadid, artinya pukulan yang tidak keras, tidak boleh. Beda antara memukul untuk mengajar, pengajaran, dengan menghajar, beda lagi.
Kalau menghajar istri haram, dosa besar, zalim itu. Tapi kalau untuk mengajar kepada istri supaya dia mengerti kalau dia salah, diperbolehkan dengan pukulan yang tidak keras. Wadzalika, dan hal itu syaratnya in lam yarji'na bil hajron. Jika dia tidak baik ketika sudah bisa ranjang lama tetap tidak terjadi perbaikan, maka ini boleh dengan dipukul. Cuman ini secara syariat, artinya tidak berdosa. Cuman yang biasa terjadi khususnya perempuan zaman sekarang ini, pukulan-pukulan seperti itu kadang-kadang tidak ada efek yang banyak pada dirinya. Karena perempuan sekarang itu kita lihat dia kuat menanggung rasa sakit melahirkan, ya. Beda dengan laki-laki tidak kuat merasakan sakit seperti itu. Apalagi kalau cuma dipukul dengan kayu siwak seperti ini, tidak berpengaruh sama sekali. Walaupun kita lihat ada laki-laki yang memukul istrinya sampai berdarah-darah, sampai kadang-kadang memar, itu sebenarnya masih belum punya efek pada seorang istri dibandingkan dengan sakitnya ketika dia melahirkan. Itu tidak ada 1/10-nya sakit seperti itu. Maka yang paling efektif sebenarnya bukan dengan fisik untuk mengajar perempuan ini, cuman dengan wawasan, dengan nasihat, ya. Misalkan ketika istri tidak mau melayani suami, ya kita sebagai seorang suami juga harus bisa bagaimana menasihati kepada istri, ya. Karena dalam suatu akad nikah itu seharusnya seorang istri sudah paham hak dan kewajiban seorang istri sebelum menikah, terutama melayani suami. Ya, tidak mungkin seorang perempuan menikah tidak mau melayani, kan tidak mungkin. Nah, setelah beberapa tahun berjalan, kenapa kamu tidak ingat dengan seperti ini? Kamu kan sudah dari awal sudah melayani kepada saya, kenapa berubah? Ada alasan apa ini? Ya, kalau saya berubah, silahkan kamu berubah. Kalau saya memang tidak memberi nafkah, tidak baik lagi, silahkan, karena kamu punya hak untuk membalas daripada perbuatan saya sebagai suami. Tapi ketika saya tetap memberikan hak kamu untuk nafkah, untuk berbuat baik, tapi kenapa kamu tidak memberikan hak saya sebagai seorang suami untuk dilayani oleh istri? Nah, ini ada apa ini? Ya. Nah, di situ akan terbuka kenapa, berarti yang salah memang istrinya. Nah, kalau kamu memang sudah tidak mau melayani saya karena ada alasan, ya daripada berlarut-larut nanti dosanya semakin banyak kamu, ya lebih baik harus dihentikan. Ya, mungkin kamu sudah tidak mau melayani saya, ya sudah, daripada nanti kamu tertekan, ya, mungkin kita perlu untuk pisah. Nah, itu solusi yang terbaik. Sudah kamu saya kasih jatah berpikir 1 hari 2 hari ini, saya minta jawaban. Antara kamu melanjutkan pernikahan ini dengan konsekuensi melayani suami, atau kamu minta berhenti, ya sudah, akan saya berikan talak kepada kamu. Ya, itu akan membuat suami istri tadi menjadi berpikir dewasa. Dan kamu harus tahu, dengan siapapun kamu menikah ini kewajibannya sama, melayani suami. Nah, tapi tidak semua suami bisa sabar seperti saya dalam menghadapi istri yang semacam kamu. Ya, kalau memang dia suami kamu yang lain tidak sabar, bisa dipukuli, bisa zalimi, beda perlakuannya. Nah, itu akan membuat seorang suami istri sadar, dewasa, dan akan kembali lebih daripada sekedar dipukul saja.
Nah, makanya seorang suami harus pandai dalam memberikan wawasan kepada istrinya. Fa in ata'nakum, lanjutan ayat tadi, jika para istri sudah taat kepada kalian wahai suami, fima yuradu minhunna, di dalam apa-apa yang ditujukan kepada mereka para istri, fala tabghu, maka jangan menuntut, ay la tatlubu alaihinna, kepada para istri, sabila, ay tariqan ila darbihinna zulman, menuntut untuk bisa memukul kepada istri secara zalim. Tidak boleh. Selama istri sudah baik, tidak ada kewajiban atau hak bagi istri suami memukul istrinya. Dilarang, haram, itu zalim berarti. Istri sudah baik kok dipukul, nah itu zalim. Faj'alu maka minhunna ka'an lam yakun. Ini harus digaris bawahi. Jadikan apa yang sudah terjadi pada istri tadi seolah-olah tidak pernah terjadi. Nah, ini yang sulit bagi suami istri. Kalau ada kesalahan istri yang dia sudah minta maaf, anggap seperti dia tidak punya salah apapun. Nah, seperti Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni hamba, tidak pernah diungkit-ungkit lagi. Yang terjadi kita ini ketika sudah emosi dengan istri akan mengungkit kesalahan-kesalahan yang dulu. Kamu dulu pernah tidak melayani, ya, ini akan membuat masalah. Sebenarnya kalau dalam rumah tangga masalah pasti ada, cuman bagaimana ketika sudah minta maaf menghilangkan masalah itu dari pikiran kita. Semua orang punya salah, yang paling baik ya kita maafkan, dengan arti tidak usah diungkit-ungkit lagi. Fa inna ta'iba minadz-dzambi kaman la dzamba lahu, karena orang yang sudah tobat daripada suatu dosa seperti dia tidak berdosa. Nah, ini jangan sampai, misalkan salah satu contoh, istri pernah keluar rumah, bahasanya istrinya pergi tanpa izin suami, entah kemana, kemudian tiba-tiba dia pulang minta maaf, mohon maaf saya telah salah begini. Nah, ini seharusnya suami jangan lagi marah berlebihan, boleh nasihat, kamu kalau sudah tahu ini salah harus dicatat, jangan sampai diulang lagi, ya. Karena manusia itu sulit untuk memaafkan yang kedua kalinya, ya. Kalau yang pertama akan dimaafkan, tapi kedua kalinya itu akan sulit memaafkan, ya. Tapi jangan terus besoknya diingat, diungkit-ungkit lagi, kenapa kamu keluar rumah tanpa izin kemarin. Nah, ini akan membuat kejengkelan baru, sakit hati, seolah-olah dia tidak diterima, minta maafnya itu masih diungkit-ungkit itu. Beda ketika dia di awal salah, dia akan ngaku kalau salah, tapi kalau terus diomeli seperti itu akan jengkel juga. Nah, ini yang membuat seorang suami salah dalam menangani kesalahan istri. Kemudian satu hadis lagi kita selesaikan, ala tanabbahu, ingatlah kalian wahai para suami, innalakum ala nisaikum haqqan, sesungguhnya kalian memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh para istri-istri kalian. Walinisaikum alaikum haqqan, juga sama, istri-istri kalian punya hak yang harus ditunaikan oleh kalian para suami. Perbedaannya, fahakkukum alaihinna, hak kalian para suami yang wajib ditunaikan oleh para istri, an la yuti'na firasyakum man takrahun, jangan sampai para istri itu mengizinkan masuk kepada ranjang-ranjang kalian orang-orang yang tidak kalian senangi. Artinya ya para istri yang selingkuh, naudzubillah min dzalik.
Wala ya'dzanna fi buyutikum liman takrahuna, dan jangan sampai para istri memberi izin masuk ke rumah kalian orang-orang yang kalian benci, wahai suami. Bukan mahram laki-laki dipersilahkan masuk, ini haram, tidak boleh. Seorang suami harus menegur seperti ini. Itu hak suami. Ala wa haqquhunna alaikum, ingatlah hak mereka para istri yang wajib kalian tunaikan wahai para suami. Antuhsinu ilaihinna, kalian harus bagus kepada para istri, fi kiswatihinna, dalam urusan pakaian mereka, wa ta'amihinna, dan makanan-makanan mereka. Rawah hadzal hadis At-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Meriwayatkan hadis ini Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ini hadis yang sangat singkat, cuman memberikan pemahaman yang sangat luas. Istri itu harus selalu dinasihati ketika suami pergi, jangan sekali-kali memasukkan tamu laki-laki yang bukan mahram ke dalam rumah, walaupun itu kenal dengan suaminya, walaupun itu masih saudara dengan suaminya atau istrinya, sepupu. Jangan. Kalaupun mereka datang, disuruh kembali nanti ketika suaminya sudah di rumah. Ya, misalkan ketika suaminya pergi kerja atau kemana, ada tamu, ngomong saja suami saya tidak ada. Kalau mau ada perlu, kembali lagi ketika suami saya sudah pulang. Jangan dibiasakan menerima tamu baru ditanya. Jadi ketika ada tamu, pintu tetap ditutup, tanya dari dalam rumah, ada perlu apa, siapa. Jangan dibukakan pintu dulu baru ditanya di dalam rumah. Ini banyak terjadi, seperti pencurian atau sales-sales yang tidak baik itu tiba-tiba menawarkan banyak barang padahal dia tidak dibutuhkan itu, tapi tidak ditanya di luar rumah, sudah masuk baru ya dia bertanya. Ini yang salah. Seorang suami harus berpesan, kalau ada tamu laki-laki yang bukan mahram, jangan dibuka pintunya, tanya saja dari dalam rumah ada perlu apa. Barangkali itu orang yang ada niat jahat, kamu akan aman, dan juga itu termasuk kewajiban agama. Ya, kalau ada perlu silahkan kembali nanti ketika saya sudah di rumah. Ya, siapapun itu. Kalau itu keluarga, ya kamu harus bisa mengkondisikan bagaimana ketika suami kamu tidak ada di rumah, ketika ada keluarga sikapnya bagaimana. Ya, itu hak suami. Kemudian bersikap kepada misalkan teman sekolah, teman kerja, itu jangan berlebihan, ya, cukup seperlunya saja. Itu, dan itu hak seorang suami. Kalau hak istri, ya bagus di dalam memberikan pakaian, bukan yang mahal. Cuman yang dikatakan bagus ini yang menutup aurat. Yang pertama harus menutup aurat, yang kedua yang layak. Kalau dia misalkan biasa pakai pakaian yang harga 100.000, jangan dibelikan yang lebih murah dari itu, nanti dia malu. Ya kalaupun tidak bisa setahun 2 kali, setahun sekali, cuman yang layak. Makanan juga yang layak, yang biasa dia makan, supaya tidak sampai kurang gizi dan sebagainya. Ya, kalau misalkan dalam aturan agama itu setiap minggu makan daging itu minimal 1 kali, minimal, kalau bisa lebih dari itu. Cuman jangan kalau tidak ada ya tidak perlu dipaksakan, yang baik saja, yang biasa. Sekiranya tidak berat bagi suami, juga tidak sampai zalim kepada istri. Itu daripada hak suami istri secara singkat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.